bukan apa ya, kita kan ngelihatnya bisanya dari luar doang. Tapi permasalahan ini nggak bisa dinilai dari satu sisi saja, harus dari kedua sisi. Hola netizen yang tercinta, drama keluarga kecil Nikita Mirzani yang berseteru dengan anak sulungnya Loli masih berlanjut. Setelah pergi ke luar negeri, kini dikabarkan Loli pulang ke Indonesia. Namun kepulangan Loli justru menuai reaksi tidak terduga dari ibunya Nikita Mirzani. Pasalnya Nikita Mirzani tiba-tiba menegaskan tidak mau lagi dikaitkan lagi dengan Loli. Selain itu, Nikita Mirzani juga mengungkapkan kini dia hanya memiliki 2 anak. Padahal Loli sempat silaturahmi ke rumah Nikita Mirzani sesampainya dari Inggris. Ia juga mengaku hubungannya dengan sang ibu baik-baik saja. Hal itu diungkapkan melalui unggahan story Instagramnya tidak lama setelah mendarat di tanah air. Namun demikian, hal bertolak belakang diungkap Nikita Mirzani. Nikita Mirzani bahkan kembali menegaskan sudah tidak mau dikait-kaitkan dengan Loli. Tidak disangka, Nikita Mirzani memberi pengumuman mengejutkan. Ia mengisyaratkan bahwa telah mencoret Loli dari kakak. Nikita Mirzani juga tidak sudi lagi disangkut pautkan dengan anaknya. Nikita Mirzani mengaku sudah tidak berkomunikasi dan tidak berencana menemui anaknya lagi. Ia pun benar-benar tidak ingin dikaitkan lagi dengan Loli. Jika dikaitkan lagi, Nikita Mirzani mengaku akan mengambil langkah yang tegas. Tidak hanya itu, Nikita Mirzani juga mengunggah sebuah surat bukti bahwa ia telah mencoret Loli dari daftar ahli waris. Ia bahkan mengeluarkan Loli dari tanggungan asuransi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Loli bukan cuma dihapus dari ahli waris, tapi juga dihapus dari kartu keluarga. Anjir, sumpah. Kayak gua, kalau misalnya jadi Loli nih, gua udah ketar-ketir, gua udah ampun-ampunan, gua udah minta maaf, gua udah sujud-sujud di kaki ibu gua. Sumpah, gue bakal datengin rumah ibu gue sumpah gue udah nangis-nangis darah gue kalau kayak gitu. Sumpah ya Loli, hidup lu udah terjamin, sampai lu tua nanti. Udah disiapin tuh semua harta apa segala macem. Harta lu 40% Loli, 40% dari hartanya Nikita Mirzani. Ngapa lu jadi membangkang dan malahan milih sama orang perindapan itu? Kenapa Loli, kenapa? Lu tahu gua nih ditinggal sama ibu gua dulu. Gua tuh adalah anak, mungkin kayak anak raja kali ya, bangun tidur, makan, mandi, apa segala macam disiapin nih. Selama gua ditinggal sama ibu gua, tiap bangun pagi gua mikirin apa? Hari ini mau makan apa ya? Hari ini makan apa ya? Apalagi ayam lagi, bosen segala macam. Gue pengen dimasukin sama ibu gua. Lah lu Loli, ibu lu baik apa segala macem nih. Ngapa ngebangkang nak? Ngape? Dan lu ya kayak orang yang nggak punya salah gitu. Lu tahu segala ngomong lu udah ke rumah ibu lu apa segala macem. Bohong. Nggak percaya gue kalau misalnya lu udah ketemu ibu lu nggak mungkin bikin statement kayak gitu di sosial media. Anjir, udah salah, bohong, kayak mana kau? Pakai segala macam, segala itu lagi ngejunjung tinggi pacarnya, seolah pacar itu adalah your angel. Kayak mana? Nggak ketar-ketir, nggak takut kah atau kayak mana sih? Aduh, gue pusing banget sama si Loli ini. Drama kayak apa lagi sih gitu. Udah kayak gitu, udah minta maaf deh, buruan deh. Mumpung lu masih muda, mumpung ibu lu mungkin masih membuka pintu maaf untuk lu gitu. Daripada udah enggak nanti, bener sumpah sih, lu bakal nyesel seumur hidup sih kalau misalnya lu bener-bener kayak gini terus gitu. Loli, gue dulu waktu marahan sama nyokap gue sampai diem-dieman 3 hari, gue nggak kuat Loli. Gue datengin nyokap gue peluk, gue nangis depan nyokap gue buat minta maaf. Soalnya selama 3 hari itu gue nggak dikasih duit jajan, cuman dikasih duit buat sanggup sekolah doang. Di luar sekolah gue nggak dikasih duit Loli. Makanya gue nangis, gue minta maaf sama nyokap gue biar gue dimaafin, biar gue diurus lagi sama nyokap gue. Jadi saran gue Loli, datang ke Ami minta maaf, sujud kalau perlu. Udah, ibu itu hatinya bakal luluh kalau kita tuh tulus minta maaf sama ibu kita. Udah, nggak usah keras kepala Loli. Lo tuh pasti butuh banget sama orang tua lo Loli.
pasti. Mumpung Ami masih hidup di dunia, ya kan? Apalagi lu tuh udah didaftarin asuransi dapat 40% Loli. Hidup lu tuh udah bakal terjamin. Astaga, lu tuh masih muda banget. Fadel, kalau memang lu tuh sayang dengan Loli ya, perhatian dan peduli sama Loli, harusnya lu bisa yakinin Loli buat pulang ke rumah, minta maaf. Gak apa-apa kalau misalkan lu bilang kita udahan aja dulu, gak apa-apa. Kalau memang Nikita Mirzani gak suka sama lo nih, Fadel, lu udahan dulu sama Loli, Fadel. Terus lu antar Loli ke rumah orang tuanya, atau lu ya udah suruh Loli paksa buat ke rumah orang tuanya buat minta maaf, ya kan? Kalau memang lo jodoh, lu tahu kan kriteria Nikita Mirzani seperti apa, lu perbaiki diri lo harusnya seperti apa buat ngambil hatinya Nikita Mirzani. Yang penting si Loli ini minta maaf dulu sama orang tuanya, datang sujud-sujud kalau perlu, nangis-nangis deh, nggak apa-apa. Hati ibu tuh bakal luluh kalau anak itu tulus minta maaf. Saran gue aja sih ini Loli, kasihan Ami lo, sekesel-keselnya gue sama orang tua gue tuh tahu gue nggak akan bisa hidup tanpa mereka. Sengesel-ngeselinnya mereka itu tuh mereka sayang sama kita, tau nggak? Kayak nyokap gue tuh bawel gitu, ngoceh mulu, marah mulu. Tapi gue kalau jauh nih sama nyokap gue, nggak bisa gue jauh. Kasihan gue kalau ngeliat nyokap gue sakit, gue kasihan. Kadang nih gue waktu lagi marahan sama nyokap gue rasanya menggebu-gebu banget gitu. Tapi pas udah lama nih udah santai gitu ya, gue merasa bersalah karena gue udah marah sama nyokap gue. Gue nggak bisa ngebalikin apa yang udah dia lakuin. Dia ngerawat gue, ngasih makan gue, apa yang gue mau dia kasih, apa yang gue butuhin dia beliin. Udahlah. Guys, kalian ngerti gak sih permasalahan ibu dan anak itu tuh gak bisa loh nyalahin salah satu doang. Masalahnya banyak banget ya, orang bikin video tuh nyalahin anaknya kurang ini, ibunya kurang ini. Gak bisa. Ngerti gak kenapa? Karena dua-duanya sama-sama sulit. Kalau kalian sudah menjadi ibu dan sudah menjadi anak, akan lebih paham persoalannya. Ya bukan apa ya, kita kan ngelihatnya bisanya dari luar doang. Tapi permasalahan ini gak bisa dinilai dari satu sisi saja, harus dari kedua sisi. Kalau kita lihat di sisi anak dulu ya, anak ini tuh masih muda banget guys, bahkan belum 17 tahun, correct me if I'm wrong. Dan dia itu tuh usia segitu, perempuan tuh pasti egois ya, apalagi dari keluarga broken home. Egois, ambisius, emosian, butuh kasih sayang, suka minggat, suka ngambek, labil. Usia segitu tuh begitu guys. Dan dia keluar rumah, apesnya dia ketemu tuh sama dukun via sosmed ya. Jadi anak segitu tuh begitu sifatnya anak perempuan tuh. Dan kalau kita melihat dari sisinya ibu tuh juga sulit guys. Jadi single parent, harus kerja, ngurus anak, cari duit tuh susah. Kita nggak usah ngomongin duitnya Nikmir banyak deh, tapi cari duit tuh susah. Jadi ibu tuh juga susah. Terus ketemu anak lagi labil-labilnya, emosian, kagak ngerti keadaan orang tua juga belum bisa mengerti keadaan anak sepenuhnya karena ya pusing ngurus keluarga gitu loh. Semuanya tuh sama-sama sulit, keduanya tuh sama-sama terluka. Aku tuh ngomong gini sebagai anak dari ibuku dan ibu dari anakku. Dan di masa muda dulu aku pernah minggat, marah sama ibuku. Aku kerja di luar, ngekos ya, jadi gak mau hubungin ibu tuh pernah. Dan setelah menjadi orang tua paham gitu, memang jadi orang tua tuh sulit banget. Apalagi kalau anaknya lagi ABG, lagi remaja gitu ya, lagi labil-labilnya, itu sulit banget. Dan aku juga dari keluarga broken home. Menjadi anak yang tumbuh di keluarga broken home itu sulit banget juga ya. Butuh kasih sayang, validasi dari orang lain, dan apesnya kalau ketemu sama laki-laki yang kayak dukun itu. Jadi ya begitu. Pokoknya saran aku ya guys, buat kalian, bukan buat ibu dan anak itu ya, menanggapi permasalahan itu bener-bener harus dilihat dari dua sisi. Kayak Nikmir ya, sudah mengeluarkan keputusan itu. Aku yakin banget itu sudah dipikir matang-matang banget. Dan kita nggak tahu ya, balik lagi kita hanya bisa melihat dari luar. Kita nggak tahu luka apa yang pernah diberikan Loli ke Nikmir gitu. Kita nggak tahu lah. Termasuk Loli ya, Loli mungkin butuh apa sampai dia keluar rumah, dia pernah terluka seperti apa, kita nggak ada yang tahu. Tapi secara luar memang seperti itu. Permasalahan ibu dan anak itu pasti begitu, apalagi anak perempuan. Jadi jangan nyalahin salah satu doang, karena mereka tuh bukan untuk disalahin. Keadaan mereka tuh bukan untuk disalahkan sebagai netizen. Betul, kita punya hak untuk berkomentar, tapi kita harus hati-hati juga. Takut nanti apa yang kita tuai kita yang petik gitu ya, takutnya begitu. Oke?